5 tips menabung harian di celengan target. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih, apa kabar ibu semua? Aku mau jujur dulu ya. Dulu aku termasuk orang yang tiap dengar kata menabung langsung pengen skip. Bukan karena malas, tapi karena selalu merasa uangku itu ya pas-pasan, gajian sih udah datang. Senyum sebentar, terus tahu-tahu tinggal kenangan. Aku yakin kamu pernah ada di fase itu. Niat menabung ada, tapi realitanya kebutuhan lebih galak. Belum lagi godaan diskon, promo, dan kalimat klasik yang sering kita pakai buat membenarkan diri. Nanti aja nabungnya kalau penghasilan sudah naik. Padahal faktanya, penghasilan naik belum tentu bikin kita rajin nabung. Justru gaya hidup biasanya ikut naik, ujung-ujungnya ya tetap sama, uang numpang lewat. Sampai akhirnya aku ketemu satu kebiasaan sederhana yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Namanya menabung harian di celengan target. Kedengarannya kayak kebiasaan anak kecil. Tapi jangan salah, orang dewasa justru banyak yang kejebak karena merasa cara sederhana itu tidak keren. Aku mulai dari hal yang paling masuk akal. Bukan langsung mikir nabung jutaan, tapi cukup fokus hari ini bisa nyisihin berapa. Kadang receh, kadang sedikit lebih besar. Tergantung kondisi. Yang penting konsisten. Tips pertama itu soal tujuan. Dan ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya paling menentukan hidup atau matinya kebiasaan menabung ini. Aku dulu pernah punya celengan tanpa tujuan yang jelas. Cuman niat nabung aja katanya. Tapi tiap lihat ada isinya dikit, langsung tergoda buka. Alasannya macam-macam. Dari sekadar jajan sampai alasan darurat palsu yang sebenarnya masih bisa ditunda. Begitu aku kasih target yang jelas, misalnya dana darurat atau rencana liburan sederhana, rasanya celengan itu berubah fungsi. Bukan cuma tempat uang, tapi simbol harapan kecil yang lagi dibangun pelan-pelan. Aku bahkan sempat nulis tujuan itu di kertas kecil, lalu ditempel. Dan anehnya setiap mau ngambil uang dari situ, muncul rasa bersalah yang cukup ampuh buat bikin tangan berhenti. Tujuan yang jelas bikin otak kita sadar kalau uang itu bukan buat sekarang, tapi buat versi diri kita di masa depan yang pengen hidupnya sedikit lebih tenang. Tips kedua, jangan pernah nunggu sisa uang. Karena sisa itu mitos yang sering kita percayai tapi jarang kejadian. Aku dulu selalu bilang ke diri sendiri, nanti kalau ada sisa baru ditabung, tapi kenyataannya uang itu selalu habis entah kemana. Tahu-tahu gajian berikutnya datang tanpa ada yang bisa disimpan. Begitu aku ubah pola, begitu pegang uang langsung sisihkan buat celengan meskipun kecil. Rasanya kayak lagi membayar diri sendiri dulu sebelum bayar kebutuhan lain. Awalnya memang terasa agak nyesek karena uang yang bisa dipakai jadi kelihatan lebih sedikit. Tapi lama-lama justru bikin lebih sadar dan lebih hati-hati saat belanja. Pelan-pelan kita jadi belajar hidup sesuai sisa uang, bukan berharap pada sisa uang yang tidak pernah ada. Tips ketiga, soal nominal. Ini yang sering bikin orang gagal karena terlalu ambisius di awal. Banyak yang langsung pengen nabung besar tiap hari, padahal kondisi keuangan belum tentu siap. Akhirnya baru beberapa hari sudah nyerah dan merasa diri sendiri gagal lagi. Aku pernah memaksakan nominal yang terlalu tinggi. Hasilnya baru 1 minggu sudah bolong karena kepikiran, buat apa nabung segini kalau ujungnya kepakai juga. Akhirnya aku turunin nominalnya sampai ke angka yang tidak bikin stres. Bahkan kadang cuma receh. Tapi justru di situ konsistensinya mulai terbentuk. Menabung harian itu bukan lomba pamer nominal, tapi latihan, membangun kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ada hari-hari di mana isi celengan itu terasa lucu karena kecil banget, tapi justru itu yang bikin aku bertahan. Karena tidak ada tekanan, tidak ada rasa gagal, yang ada cuma perasaan. Hari ini aku tetap menepati janji sama diri sendiri. Dan lucunya, ketika kebiasaan itu sudah jalan,
Nominal sering naik sendiri tanpa dipaksa, karena mentalnya sudah siap. Tips nomor 4, tempat menyimpan celengan itu jangan dibuat ribet dan jangan disembunyikan terlalu dalam. Aku pernah simpan celengan di lemari paling atas, dengan alasan biar aman. Tapi efek sampingnya aku malah lupa, dan malas buka lemari tiap hari. Begitu aku taruh di tempat yang sering dilewati, misalnya dekat meja atau dekat pintu kamar, setiap hari pasti kepikiran. Kadang baru lewat aja sudah teringat, oh iya hari ini belum nabung. Celengan itu akhirnya jadi pengingat visual yang pelan-pelan membentuk rutinitas. Celengan yang mudah dijangkau juga bikin proses menabung terasa ringan. Tidak perlu mikir panjang, tidak perlu ribet, tinggal buka, masukin uang, selesai. Semakin sedikit hambatan, semakin besar kemungkinan kebiasaan itu bertahan lama. Tips kelima, ini yang sering dilupakan, rayakan progres kecil. Banyak orang nunggu sampai celengan penuh baru merasa bangga, padahal di tengah jalan sudah lelah duluan. Aku mulai belajar menghargai diri sendiri, tiap kali celengan terasa makin berat, meskipun belum penuh. Rasanya ada kepuasan kecil yang bilang, ternyata aku bisa konsisten juga. Perayaan ini tidak harus jajan mahal atau boros. Kadang cukup dengan mengakui ke diri sendiri, aku sudah lebih baik dari versi kemarin. Bercanda sedikit ke diri sendiri juga boleh. Kayak bilang, lumayan ya sekarang sudah bisa diajak kerja sama. Dengan merayakan progres kecil, motivasi jadi lebih awet. Kita tidak merasa sedang dihukum dengan kebiasaan menabung, tapi justru merasa sedang merawat diri sendiri. Kelima tips ini kalau digabung, sebenarnya bukan cuman soal uang. Ini soal melatih disiplin, mengelola emosi, dan berdamai dengan kenyataan finansial tanpa menyalahkan diri sendiri. Menabung harian di celengan target itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya pelan-pelan, merambat ke cara kita mengambil keputusan lain. Dari yang tadinya impulsif, jadi lebih mikir, dari yang sering panik, jadi lebih tenang. Dan dari yang merasa tidak punya kendali, jadi mulai percaya kalau hidup ini masih bisa diatur sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa menabung itu cuma teori indah di buku motivasi, santai saja, kamu tidak sendirian. Kita ini sering pengen hidup rapi secara finansial, tapi prakteknya masih suka ngarep keajaiban datang pas tanggal muda. Celengan target itu bukan soal jadi pelit, tapi soal jujur sama diri sendiri, bahwa masa depan tidak bisa terus disuruh nunggu sisa yang tidak pernah ada. Kadang kelihatan lucu banget ya, kita bisa disiplin bayar cicilan, disiplin traktir orang lain, tapi giliran nabung buat diri sendiri malah banyak alasan. Padahal celengan itu tidak pernah marah, tidak nagih, tidak ngechat tengah malam, cuman diem nunggu kita konsisten. Sedikit nyentil memang, tapi seringkali yang bikin kita susah nabung itu bukan uangnya, tapi egonya yang pengen terlihat baik-baik saja. Dan kalau suatu hari kamu pegang celengan itu, rasanya berat. Bukan cuma karena isinya, tapi karena kamu sadar kamu ternyata bisa konsisten, bisa disiplin, bisa mikirin diri sendiri tanpa drama. Dari situ kamu bakal paham. Menabung harian bukan tentang jadi kaya mendadak, tapi tentang berhenti jadi orang yang selalu kaget setiap akhir bulan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.